Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Malam ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau memberitahukan bahwa jawaban doa itu sebenarnya sangat tergantung kepada Tuhan melihat kita memang perlu saat ini, karena itu Dia berikan secara mujizat secara instan. Tetapi juga Tuhan melihat, ada waktunya Dia melihat bahwa nanti Dia berikan mujizat lama kemudian hari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk malam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, dan bagaimana cara Tuhan menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena ada janji-janji Tuhan kepada kami ketika kami berdoa kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita hari ini merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 24. Kejadian 24 ayat 14 dan 15. Kejadian 24 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum.
Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Amin. Inilah peristiwa ajaib yang Tuhan berikan kepada hamba Abraham yang dia utus untuk mencari istri bagi Ishak. Sudah melihat tadi, ia berkata itu, ia berdoa. Ia sampaikan, saya minta Tuhan berikan saya tanda anak gadis yang begini-begini, yang kemudian saya minta dia untuk memberi unta minum juga, dan dia ikut semua. Dan kalau sudah baca ayat seterusnya, semuanya digenapi tepat seperti yang dia harapkan. Mari kita belajar berdoa dengan percaya. Percaya apa, saudara sekalian? Percaya bahwa Tuhan Allah itu mendengar kita, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, sehingga Ia akan menjawab tepat seperti yang kita perlukan. Saudara pemirsa, siapa di balik semuanya ini? Di balik semuanya ini yang dia sebut Tuanku tadi adalah Abraham, bapak orang beriman, yang hidup senantiasa dalam doa, yang mengasihi Tuhan lebih daripada anak kandungnya sendiri. Saya ingin menolong kita semua, saudara sekalian. Jadi jawaban doa kita itu juga di backup oleh pendoa. Boleh jadi keluarga kita sendiri seperti Abraham di sini, ia sangat berkepentingan untuk dapat menantu yang akan bisa mendampingi anaknya meneruskan perjalanan sejarah mereka, hidup mereka, yang kemudian nanti kita tahu sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saya ingin menolong kita semua untuk memahami apa yang terjadi di sini, mujizat yang instan di sini dari sudut pandang itu. Saudara pemirsa, saya suka bergurau dengan diri sendiri. Ya, begini. Yang mau mengambil air dari sumur itu kan begitu banyak orang, ya kan? Jadi orang-orang itu, maksudnya perempuan-perempuan itu, ada yang nenek-nenek masih sehat ya, ada yang ibu-ibu. Tetapi di sini herannya luar biasa bahwa sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, artinya belum menikah. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Lihat, saya suka bergurau dengan diri sendiri. Saya bilang tadi, begitu dia amin, datanglah seorang nenek-nenek yang udah tidak punya gigi. Oh, saudara sekalian, jangan pernah berpikir demikian. Tuhan kita itu memberikan tepat seperti yang kita perlukan. Sudah ingat Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Dalam ayat yang ke-9 dan 10 itu firman Tuhan mengatakan, ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Dia mengatakan bahwa Bapa di surga tidak pernah memberikan batu kepada yang minta roti, tidak pernah memberikan ular kepada yang minta ikan. Jadi Tuhan yang kita sembah memberikan tepat seperti apa yang kita perlukan. Yang diperlukan oleh Ishak adalah seorang istri, seorang gadis,
dan disebutkan di situ gadisnya cantik. Tapi saya ingin sedikit menolong kita mengerti. Seekor unta bisa minum 15 liter sampai 10 sampai 15 liter kalau dia lama tidak minum. Karena itu disimpan dalam lambungnya. Kemudian apa saudara sekalian? Ada 10 ekor unta. Jadi kalau 10 ekor unta kalau dia minum satu ekor minum 20 liter berarti perlu 200 liter. Itu berarti berapa? 2 drum minyak tanah. Nah, saya ingin membayangkan bagi saudara-saudara sekalian, bagaimana Ribka itu menarik timba itu kemudian mencurahkannya ke tempat minuman unta itu. Dia itu anak gadis pada masa itu. Kategori cantik ialah berotot dan kuat dan rajin. Dan itulah yang paling diperlukan oleh Ishak. Hari ini saya ingin menolong kita semua mengerti bahwa yang kita paling perlukan Bapa akan berikan sekarang. Para pemirsa, katakan dengan jujur apa sebenarnya yang paling sudah perlukan sekarang. Dan ingat, bila memang benar engkau perlu sekarang, Ia akan memberikannya secara instan. Jangan pernah khawatir. Tetapi sebaliknya, kalau Ia ingin menumpuk berkatnya dulu, seperti kepada Abraham sendiri, yang harus menunggu puluhan tahun baru dia punya anak. Atau Imam Zakaria dan Elizabeth, mereka menunggu mungkin 40 tahun lebih baru mendapatkan Yohanes itu, yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis. Maka Tuhan mau memberi kita berkat sesuai dengan rencananya dan maksud dan tujuannya. Tetapi pesannya ialah jangan lupa berdoa untuk apa yang paling saudara perlukan sekarang ini. Pasti Bapa memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman. Kami percaya bahwa setiap butir doa kami tidak pernah Engkau abaikan. Kami berdoa sekarang, Tuhan, Engkau menolong kami untuk lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa, lebih serius lagi berdoa, supaya kepada kami terjadi mujizat-mujizat dan perkara-perkara ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.